Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika dengan NIM PO71390220039 dari kelas 3A. Di sini saya ingin menjelaskan penelitian laboratorium saya yang berjudul pengaruh perbedaan pelarut metanol dan pelarut etil asetat terhadap hasil screening fitokimia ekstrak daun matoa Pometia pinnata dengan menggunakan metode MSKS. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu M atau masalah. Daun matoa Pometia pinnata itu merupakan tanaman endemik yang dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan. Pemilihan pelarut untuk ekstraksi itu sangat penting karena dapat mempengaruhi jenis dan jumlah senyawa yang dihasilkan. Saat ini masih ada ketidakjelasan mengenai efektivitas pelarut metanol itu dibandingkan dengan pelarut etil asetat dalam mengekstrak senyawa fitokimia dari daun matoa. Ketiadaan standar yang jelas dalam proses ekstraksi itu dapat menyebabkan variasi hasil yang signifikan antara studi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang S atau dampak. Pemilihan pelarut dalam proses ekstraksi senyawa fitokimia itu merupakan faktor krusial yang mempengaruhi hasil dan juga kualitas ekstraksi. Pelarut yang berbeda itu dapat melarutkan senyawa dengan karakteristik kimia yang berbeda sehingga hasil ekstraksi itu dapat bervariasi. Pemilihan pelarut yang tidak tepat itu dapat menyebabkan hilangnya senyawa bioaktif yang penting sehingga mengurangi potensi terapeutik dari ekstrak. Selanjutnya saya ingin membahas tentang K atau kepustakaan. Menurut Islamiyati tahun 2024 itu ekstrak etil asetat itu mengandung saponin, flavonoid, dan tanin. Dan menurut penelitian Situmeang dan kawan-kawan pada tahun 2024 itu menyatakan bahwa ekstrak etil asetat itu mengandung triterpenoid, steroid, flavonoid, fenolik, dan juga saponin. Sedangkan ekstrak metanol daun matoa itu mengandung flavonoid, fenolik, dan saponin. Metanol itu diketahui lebih efektif dalam mengekstraksi senyawa polar, sementara etil asetat itu lebih baik untuk mengekstraksi senyawa non-polar. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitas kedua pelarut ini masih jarang, sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui profil kimia dan potensi terapeutik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang S atau solusi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menyelidiki dan tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh perbedaan pelarut metanol dan pelarut etil asetat terhadap hasil screening fitokimia ekstrak daun matoa atau Pometia pinnata. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka teori dari penelitian imparsial saya. Kerangka teorinya yang pertama yaitu kita terlebih dahulu itu membahas tumbuhan matoa Pometia pinnata itu meliputi definisinya, kemudian taksonomi tanaman matoa, morfologi tanaman matoa, manfaat tanaman matoa, kandungan tanaman matoa, kemudian masuk ke simplicia dikarenakan pada penelitian ini kita akan membuat daun matoa itu menjadi simplicia. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan teori tentang simplicia, kemudian jenis-jenis simplicia meliputi simplicia nabati, hewani, dan juga simplicia pelikan atau mineral. Kemudian masuk ke definisi ekstraksi dikarenakan pada penelitian ini akan dilakukan proses ekstraksi, maka kita perlu menambahkan teori tentang definisi ekstraksi, kemudian jenis-jenis ekstraksi, kemudian kita juga perlu menambahkan pelarut karena pada penelitian ini kita menggunakan pelarut yaitu metanol dan juga etil asetat. Kemudian kita menambahkan teori tentang ekstrak karena output dari ekstraksi tersebut yaitu ekstrak daun matoa. Kemudian setelah mendapatkan ekstrak itu kita harus menguji atau screening fitokimia sehingga kita menambahkan teori tentang screening fitokimia dan metabolit sekunder yaitu saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, dan juga terpenoid. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan umum, dan juga tujuan khusus dari penelitian laboratorium saya atau imparsial. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh perbedaan pelarut metanol dan pelarut etil asetat terhadap hasil screening fitokimia ekstrak daun matoa Pometia pinnata. Kemudian
Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan pelarut metanol dan pelarut etil asetat terhadap hasil uji screening fitokimia ekstrak daun matoa Pemetia pinnata. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya itu untuk mengetahui hasil uji screening fitokimia ekstrak metanol daun matoa. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil uji screening fitokimia ekstrak etil asetat daun matoa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir dari penelitian imparsial, yaitu di mana pelarut metanol dan pelarut etil asetat itu akan mempengaruhi hasil uji screening fitokimia dari ekstrak daun matoa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir penelitian imparsial saya, yaitu daun matoa Pemetia pinnata itu dibuat menjadi simplisia, dikeringkan menjadi simplisia, kemudian setelah menjadi simplisia itu diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dan juga pelarut etil asetat. Setelah didapatkan ekstrak, maka dilakukan uji screening fitokimia ekstrak pada daun matoa. Kemudian dari uji screening tersebut mendapatkan hasil, yaitu hasil uji screening fitokimia ekstrak daun matoa. Hasilnya itu dapat berupa positif dan juga negatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka pikir imparsial. Yang pertama meliputi masalahnya yaitu ketidakjelasan mengenai efektivitas pelarut metanol dibandingkan dengan pelarut etil asetat dalam mengekstrak senyawa fitokimia dari daun matoa. Kemudian, pemilihan pelarut yang tidak tepat itu dapat menyebabkan hilangnya senyawa bioaktif. Kemudian, masuk ke variabel meliputi variabel independen atau variabel bebas dan juga variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independennya yaitu jenis pelarut, yaitu pelarut metanol dan juga pelarut etil asetat, dan variabel dependennya yaitu hasil screening fitokimia ekstrak daun matoa. Kemudian masuk ke daftar definisi operasional. Yang pertama yaitu metanol. Itu termasuk ke dalam jenis pelarut. Metanol itu adalah pelarut yang bersifat universal sehingga dapat menarik sebagian besar senyawa yang bersifat polar dan juga non-polar. Kemudian ada etil asetat, yaitu pelarut yang bersifat semipolar sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun bipolar. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan senyawa organoleptis dan screening fitokimia meliputi flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, dan juga steroid. Kemudian masuk ke dalam metodologi. Metodologinya itu yaitu eksperimen, karena pada penelitian ini akan melakukan percobaan dengan dua pelarut yang berbeda, metanol dan juga etil asetat, untuk melihat perbedaan hasil screening fitokimia. Kemudian pengolahan data dari penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep dari penelitian imparsial saya. Kerangka konsepnya itu meliputi variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen dari penelitian ini yaitu jenis pelarut, yaitu pelarut metanol dan etil asetat, itu akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel dependennya yaitu hasil uji screening fitokimia ekstrak dari daun matoa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang definisi operasional dari penelitian imparsial. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu jenis pelarut, metanol, dan etil asetat, di mana metanol memiliki definisi operasional yaitu pelarut yang bersifat universal sehingga dapat menarik sebagian besar senyawa yang bersifat polar dan juga non-polar. Selanjutnya ada yang kedua yaitu etil asetat. Etil asetat itu merupakan pelarut yang bersifat semipolar sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun non-polar. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi operasional variabel dependen atau variabel terikat. Variabelnya yaitu screening fitokimia ekstrak
ekstrak daun matoa. Itu definisi operasional meliputi pemeriksaan organoleptis, kemudian screening fitokimia yang meliputi pemeriksaan flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, steroid, dan juga terpenoid. Kemudian alat ukurnya itu menggunakan panca indera. Kemudian cara ukurnya itu menggunakan warna, bau, tekstur, dan juga melihat reaksi warna yang terjadi. Kemudian hasil ukurnya itu kalau flavonoid itu terbentuk positif jika terbentuk warna merah jingga, tanin itu jika terbentuk warna hijau kehitaman, saponin itu jika terbentuk busa yang stabil, kemudian alkaloid jika ditambahkan dengan Bayer akan membentuk endapan putih, jika ditambahkan dengan Wagner dia akan membentuk endapan coklat, dan juga terpenoid jika positif terpenoid itu akan berwarna merah atau ungu, dan steroid itu positifnya jika terbentuk warna biru atau hijau. Dan skala ukur dari penelitian imparsial ini yaitu ordinal untuk pemeriksaan secara organoleptis dan nominal untuk pemeriksaan screening fitokimia.